Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emilia Teresiana Baban, NIM 0563777474, asal UPJJJ UT Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 basis data. Pertama-tama saya akan membaca soalnya dulu. Di sini sudah ada soal dari tugas 2. Tugas 2 Anda adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Baik, pertama kita akan mulai dari membuka aplikasinya dulu, yaitu XMPP. Kita pencet Start di Apache dan MySQL. Lalu kita pencet admin. Di sini kita buat file database yang baru, namanya tugas 2 basis data. Lalu kita pencet create. Di sini kita akan buat pertama dari tabel pasien. Pasien ada 4 kolom, lalu kita pencet go. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. ID pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Di sini kita buat ke varchar, lalu di sini juga varchar, lalu kita auto increment. Setelah itu kita pencet save. Lalu ke tabel nomor 2 kita pencet dulu tugas 2 basis data. Tabel selanjutnya kita buat administrator. Di sini administrator ada 3 kolom. Itu ada ID admin, waktu jaga, nama admin. ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Di sini kita buat integer, terus varchar. Di sini 3. Lalu jangan lupa auto increment lagi. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi. Tabel selanjutnya kita buat dokter. Dokter ada 7 kolom. Dokter. ID dokter. Sorry guys, salah guys. Kita drop dulu, kita hapus. Kita buat dokter ada 7 kolom. Lalu kita pencet di sini ID dokter. Ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Di sini kita akan ganti ke varchar. Terus di sini ada date. Di sini varchar. Di sini kita pencet auto increment. Lalu save. Lalu kita buat lagi selanjutnya dokter admin. Dokter admin di sini ada 1 2 3 kolom. Lalu kita pencet go. Di sini kita buat ID data, lalu ID dokter, lalu ID admin. Lalu kita pencet di sini integer 3 auto increment. Dokter admin, ID data, dokter, ID admin. Lalu kita pencet save. Lalu kita ke tugas 2 basis data lagi. Kita pencet pasien dokter, ada 5. ID ini kita ganti ke ID dokter jadi varchar. Ini integer varchar, ini date, ini varchar, ini auto increment. Lalu setelah itu kita pencet lagi, kita buat di sini daftar. Daftar itu ada 3 kolom. ID daftar,
ID admin. 3 lalu auto increment. Lalu kita save. Baik, setelah seperti ini sudah selesai. Tabelsnya ada 6. Yang pertama ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Baik, inilah hasilnya setelah kita membuat tabel. Di sini kita akan coba indeks beberapa ID admin, ID dokter, dan juga ID pasien, atau bisa dibilang kunci abu-abu. Kita mulai dari administrator. Kita pencet struktur. Ini ID admin kita indeks. Lalu ke daftar. ID pasien. Lalu ini juga ID admin. Lalu kita ke dokter admin. Sini ada dokter, ID dokter, indeks. Lalu ID admin, indeks. Lalu yang terakhir pasien dokter. Sini kita juga indekskan ID dokter dan ID pasien. Baik, setelah kita selesai mengindekskan ID dokter, ID admin, dan ID pasien, kita coba merelasikan di designer. Tabelnya kita atur dulu seperti gambar ini. Di sini dokter, pasien, pasien dokter, pasien dokter, dokter. Baik, setelah seperti ini kita save dulu supaya tidak berantakan tabel-tabelnya. Save back. Kita buat namanya di sini tugas 2 basis data. Tetap tidak boleh pakai spasi agar tidak error. Baik, setelah kita save, di sini kita akan buat create relationship-nya yang sudah kita primary key. Ini ada ID pasien, ID pasien. Lanjutnya kita buat cascade, update juga cascade, lalu oke. Lalu selanjutnya kita pencet lagi create. Ada ID admin ke ID admin, cascade, oke. Lalu kita pencet lagi. Lalu di sini kita ada pencet ID admin ke ID admin, lalu cascade, oke. Setelah itu kita pencet lagi create. Ini ada ID dokter ke ID dokter. Oke, setelah itu kita pencet lagi. Ada ID dokter ke ID dokter. Setelah itu kita pencet ke relationship ke ID pasien ke ID pasien. Oke, baik. Di sini sudah selesai. Baik, setelah jadi seperti ini, kita coba buka ke pasien. Di sini kita pencet insert. Lalu di value-nya, ini kita akan menginput nama-nama pasiennya ya. Nah, data-data pasien saya akan buat di sini value-nya 20. Terus di sini namanya kita Sumatera Barat. Terus ini perempuan. Lalu di sini kita akan buat lagi value-nya 20. Terus di sini kita akan buat nama pasiennya. Tapi sini dari Jawa Barat. Lalu ini kita tambahkan lagi kolomnya ya, jadi 4 row. Jenis kelamin, jenis kelamin di sini laki-laki. Baik, setelah itu kita di sini filmnya 22, 21, 22. Di sini kita buat Firman Surabaya laki-laki. Lalu di sini kita buat 23, kita ganti namanya Nisa. Ya, kita buat asalnya Bali.
terus perempuan. Baik, di sini kita akan pencet go. Baik, hasilnya akan jadi seperti ini setelah kita insert input datanya. Di sini ada ID pasien 20, nama pasiennya Ita, alamat pasien Sumatera Barat, jenis kelamin perempuan. Lalu ID pasien 21 ada nama pasien Fadli, alamat pasien dari Jawa Barat, jenis kelamin laki-laki. ID pasien 22 nama pasien Firman, alamat pasien Surabaya, jenis kelamin laki-laki. Dan yang terakhir ID pasien 23 nama pasien Nisa, alamat pasiennya dari Bali dan jenis kelaminnya perempuan. Baik, kita akan lihat hasil codingannya di shell. Ini kita pencet ini shell. Sini kita ketik MySQL review root. Enter. Setelah itu kita buat show data. Di sini sudah ada database apa saja yang sudah pernah saya buat. Lalu setelah itu kita akan lihat di tugas 2 basis data. Kita pencet di sini use tugas 2 basis data, lalu titik 2 koma. Setelah itu kita pencet show database, show table guys, maaf ya, show tables. Nah, di sini sudah ada keluar hasil tables dari database tugas 2 basis data. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Baik, kemudian kita akan lihat data yang sudah kita input tadi di dalam pasien. Kita pencet dulu select. Terus di sini nama pasien, jenis kelamin. Oh, ini nggak boleh pakai itu guys, nggak boleh pakai spasi. Jadi nama pasien, jenis kelamin, lalu from pasien. Lalu kita pencet titik 2 koma seperti ini. Baik, kita juga bisa lihat hasilnya dalam bentuk kelamin masing-masing. Seperti kita hanya ingin melihat jenis kelamin dari perempuan atau laki-laki. Caranya seperti ini. Pencet select, terus nama pasien, lalu jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin, sama dengan kita lihat saja perempuan, terus enter. Ini hasilnya seperti ini, yaitu yang pertama nama pasien Ita perempuan, Nisa juga perempuan. Baik, setelah itu teman-teman kita juga bisa melihat nama laki-laki sama seperti tadi, kita hanya ubah bagian jenis kelaminnya. Kita pencet select, terus nama pasien, jenis kelamin, lalu from pasien, lalu where, jenis kelamin, lalu enter. Baik, di sini hasilnya dari pasien laki-laki, ada nama pasien Fadli, jenis kelamin laki-laki, lalu nama pasien Firman dan jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu kita juga bisa melihat tabel lengkapnya. Untuk melihat alamatnya kita bisa pencet select, nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat pasien, from pasien. Ini dia hasil tabel lengkapnya. Ada nama pasien Ita, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Sumatera Barat, nama pasien Fadli, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jawa Barat, nama pasien Firman, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Surabaya, dan nama pasien Nisa, jenis kelamin perempuan, alamat pasiennya dari Bali. Baik, di sini juga saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghapus database. Kita bisa pencet di sini caps lock buat drop database. Soalnya tabel database yang akan kita hapus yaitu tugas 2. Pencet tugas 2, kita ikutin tulisannya seperti yang ada di kolom tables, nama databasenya, lalu baik, sudah dihapus databasenya. Kita bisa lihat dari sini sebentar. Kita coba keluar, lalu kita buka ke XMPP. Sini kita pencet admin. Baik, di sini tugas 2 sudah tidak ada, sudah dihapus. Baik, sekian itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.